wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang menyampaikan paparan budaya positif yang telah saya dapatkan pada saat pengibasan modul pendidikan guru penggerak di hari Sabtu tanggal 4 November 2023. Ya, ini adalah tugas yang diberikan pada saat saya mengikuti pelatihan pengibasan modul pendidikan guru penggerak, yaitu memberikan pengimbasan kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita langsung saja pemaparan yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai keyakinan kelas, simulasi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Guru bisa mempraktikkan di kelasnya tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah di mana ibu guru bersama murid-murid membuat kesepakatan bersama yang disepakati bersama-sama, maka insya Allah pembelajarannya akan menyenangkan dan membuat siswa-siswi semangat. Jadi nanti pada prakteknya ibu guru memberikan kayak semacam post-it. Baik, ini ada pertanyaan romantik. Kira-kira apakah ibu setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak juga ya. Dua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Oke, coba kita lihat ya. Nilai kewajiban universal yaitu prinsip-prinsip moral dan etika yang diterima secara luas dalam hampir setiap budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Nah, nilai-nilai ini mencerminkan prinsip apa yang benar dan apa yang itulah nilai kewajiban universal. Apa sih pentingnya nilai-nilai kebajikan universal? Yang satu, itu bisa sebagai pedoman moral. Lalu yang kedua adalah penghargaan terhadap keberagaman. Yang ketiga adalah pemahaman tentang kebaikan. Dan yang keempat adalah pengembangan karakter yang holistik. Nah, ini ada integrasi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu pendekatannya yaitu ya dengan pembentukan karakter, ya mengintegrasikan disiplin positif, lalu penerapan nilai-nilai kebajikan universal. Ini juga bisa memungkinkan pendidik untuk mengerjakan nilai-nilai etika dan moral sambil memahami bahwa untuk tumbuh dan belajar dari kesalahan mereka. Nah, satu, akan membentuk karakter yang kuat. Yang kedua, akan mengalami pemahaman moral. Yang ketiga, berkemampuan berkontribusi. Yang keempat, pengembangan hubungan yang sehat. Kendala dalam penerapan disiplin positif. Apa saja kendalanya dalam menjalankan disiplin positif ini? Ternyata selain ada manfaatnya juga ada kendalanya. Biasanya kendalanya yaitu perbedaan budaya, kesesuaian dengan perkembangan usia, dan kesadaran dalam pemahaman. Nah, preach, suitcase, dan feel. Apa maksudnya? Preach itu adalah diibaratkan seperti kulkas. Maksudnya sesuatu yang akan kita simpan. Maksudnya ada ilmu yang didapatkan di hari ini kita simpan dan mungkin nanti next time bisa kita gunakan. Lalu di sini juga ada suitcase. Suitcase itu adalah identik dengan sesuatu yang kita selalu bawa-bawa dan bisa kita gunakan dalam waktu dekat atau sesering mungkin. Lalu di sini ada dustbin. Dustbin itu adalah sesuatu yang akan dibuang atau dihindari setelah hari ini. Jadi intinya setelah kita mendapatkan teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal, ini motivasi eksternal juga, dan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Apa itu motivasi dari
feel kegembiraan itu yang sedang dirasakan. Maksudnya secara alamiah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada saat anak itu secara alami bisa melakukan sesuatu hal, lalu kita langsung memberikan penghargaan atau sebuah hadiah, nah itu akan membuat paradigmanya yang tadinya dia melakukan itu memang karena keinginannya sendiri, tapi akhirnya ke depannya dia akan melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Nah inilah selama ini paradigma kita salah, selalu kita berharap penghargaan. Ternyata kita selama ini telah didukung oleh penghargaan, ya. Didukung oleh penghargaan itu maksudnya gimana? Pengaruh penghargaan itu bisa jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan, bahkan penghargaan dapat mengurangi kecepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu adalah hukuman, penghargaan malah menimbulkan balik. Maksudnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu apa? Penghargaan efek jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Jadi kedepannya penghargaan itu akan membuat orang itu addicted atau ketagihan, sehingga dia selalu melakukan sesuatu hanya karena jika nantinya akan ada penghargaan. Penghargaan tidak efektif itu maksudnya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, akhirnya kita jadi berkecil hati. Maksudnya adalah jika teman kita melakukan sesuatu dan dia berhasil, dia mendapatkan penghargaan, akhirnya itu mengakibatkan rasa iri, terus dia juga turun motivasinya, dan akhirnya malah menciptakan persaingan di kelas. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, ya. Kalau konsekuensi itu tidak terlalu menyakitkan, karena mungkin konsekuensi itu didapat setelah kita membuat kesepakatan. Kalau hukuman, kenapa itu menyakitkan? Karena biasanya itu bisa membuat turunnya harga diri, ya, dan dipaksa, akhirnya anak-anak membenci kedisiplinan, akhirnya mendorong anak bisa menyakiti diri sendiri karena hal itu, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Bedanya itu, anak jadi menghargai disiplin, mempunyai konsep diri yang baik, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Bedanya itu konsekuensi dan hukuman itu. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Mencatat satu, menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret? Konsekuensi. Oh, pinter-pinter. Pinteran teman-temannya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Coba kita lihat jawabannya, Deno. Ternyata yang lari mengelilingi lapangan basket itu masih masuknya itu konsekuensi. Kenapa? Karena itu masuk pelajaran BJO. Kenapa bisa dibilang konsekuensi? Karena itu masih masuk ke dalam pembelajaran BJO. Jadi lari juga itu tidak masalah kalau masih dalam pembelajaran BJO. Peran restitusi. Apa itu restitusi? Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan dunia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Melibatkan murid tapi juga menumbuhkan kontrol diri kepada anak untuk menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar lebih baik. Oke, ini kita lihat ya bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kita udah bahas hukuman itu seperti apa, konsekuensi seperti apa, dan ternyata restitusi itu malah lebih baik dari konsekuensi.
Jadi kalau tadi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi akibat tindakan yang dilakukan, tapi restitusi merupakan pilihan yang diberikan akibat tindakan yang dilakukan. Ya, jadi kita memang harus soft, ya, kita harus sangat-sangat soft pada murid-murid kita. Bahkan konsekuensi aja masih bisa dibilang tidak terlalu bagus buat murid-murid kita. Yaitu ada lagi yang baru namanya restitusi. Ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek itu konsekuensi, tapi kalau restitusi malah menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia tidak ada rasa tidak nyaman jika kita melakukan restitusi kepada anak. Misalkan anak buat salah, nyaman, senyaman-nyamannya, dan dia akan berbuat baik atas kesadarannya sendiri, bukan karena konsekuensi atau hukuman dari seorang guru. Itu maksudnya. Ya, ini restitusi sebuah pendekatan untuk mendapatkan resiko positif dari dia, bisa dilihat langsung aja, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bertujuan setelah kita masuk ke keyakinan kelas, diharapkan kita akan mendapatkan kita bisa menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan alat tujuan sebuah sekolah. Menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Jadi nanti saya juga akan melakukan aksi nyata di kelas, mungkin dari kelas saya dulu, yaitu dari peraturan yang kita buat kita ubah ke menjadi keyakinan kelas. Jadi sifatnya lebih universal, karena kalau peraturan mungkin hanya bisa terjadi di kelas itu, tapi kalau keyakinan bisa terjadi dimanapun, bisa berlaku dimanapun maksudnya. Ya, lanjut Bu. Keyakinan kelas peraturan-peraturan berikut ini, misalkan ada peraturan, nah kita mencoba membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan dari menggunakan helm saat mengendarai motor. Kira-kira keyakinannya apa sepakatnya? Iya, ya, ini setelah kesepakatan kita bikin peraturan, dan dari peraturan baru membuat keyakinan. Coba menggunakan helm saat mengendarai motor itu kira-kira keyakinannya apa? Ya selamat gitu. Keselamatan, benar, pinter Bu Sita. Lanjut, membuang sampah pada tempatnya, apa keyakinannya? Menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, kesopanan. Coba kita lihat jawabannya. Keselamatan, menjaga kebersihan, dan selalu bersikap positif atau hormat. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan keyakinan. Untuk langkah-langkahnya, ini ada nomornya, langsung ada nomornya kok. Nah, ini yang pertama, berdiskusi dulu, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Kita bikin dulu peraturan. Lalu yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan dari keyakinan kelas. Yang keempat, kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, lalu meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada arahannya, langkah-langkahnya pada saat kita ingin membuat keyakinan kelas. Ya. Pertama kita buat dulu peraturannya, lalu kita buat peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif, ya. Baru kita ubah ke keyakinan kelas. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak, peraturannya lebih rinci dan konkret. Ya, kalau peraturan itu lebih rinci, kalau keyakinan kelas itu abstrak. Ya, keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas juga merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Ya, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Contohnya, menggunakan keyakinan kelas dulu pada peserta didik, terus nanti menyusun, ya, menyusun keyakinan kelas bersama-sama peserta didik, dan akhirnya kita membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menumbuhkan satu disiplin pada peserta didik. Ini contoh pelaksanaannya. Dan akhirnya bisa menumbuhkan budaya
belajar menghormati orang lain untuk berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan berarti kita keyakinan kelasnya itu keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, pergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, menggunakan masker yaitu kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Dan nanti jadi peraturannya biasanya kita buat di kelas, kita rubah menjadi nilai keyakinan kelas. Itu. Oke, itu tadi contoh pelaksanaannya. Nanti dipraktekkan keyakinan kelasnya, pembuat cara pembuatan keyakinan kelasnya di kelas masing-masing ya ibu. Lanjut. Lihat sini sebelum. Oke, kita masuk ke tadi 5 posisi kontrol. Apa itu maksudnya 5 posisi kontrol? Dan kira-kira peran kita ini sekarang ada di posisi apa? Apakah kita ada sebagai penghukum, pembuat orang yang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira kita ini ada di posisi apa? Silakan dilihat sendiri. Kita sudah ada di tahap yang mana? Kita ini sekarang sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita lihat, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini kalau kata-kata seperti ini, kita ini sebagai apa? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu berdua ya. Kayaknya membuat orang merasa bersalah ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu juga membuat merasa bersalah. Ayo lakukanlah demi saya ya. Kira-kira itu sebagai apa? Teman ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga membuat merasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Itu adalah pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Itu membuat merasa bersalah. Lanjut Bu. Nah, saat ini Anda ada di mana? Pada saat di rumah, Anda itu di posisi penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, itu Anda sendiri yang bisa menjawab. Lanjut Bu. Lanjut. Sekarang segitiga restitusi dan simulasinya. Bagaimana cara melaksanakan restitusi? Oke, ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut aja langsung ya. Oke, kita lihat ini segitiga restitusinya. Ya, jadi ada tahapannya. Pertama, pada saat kita melakukan restitusi, ya, menanyakan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalkan ada anak murid yang berebut makanan, komenan, siswa lainnya, ya kita tidak boleh langsung menghukum ataupun menindak dengan secara fisik, apalagi menghukum ya, tidak boleh. Jadi kita tanyakan dulu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah nanya alasannya apa, kenapa kamu melakukan itu. Terus kamu ingat nggak nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Lalu setelah itu, emang nantinya kamu mau menjadi orang seperti apa? Ya, nah baru setelah itu kita yakinkan ke dia sudah tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan. Misalnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan restitusi. Oke, ini dia ada tahapannya. Pada saat kita
validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan deh melakukan itu, ya. Kamu boleh